Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Kembali lagi bertemu dengan saya Petrus Ato dalam Sarapan Rohani STT Paulus Jakarta. Saya berharap kita semua dalam keadaan damai dan sukacita. Pagi ini sebelum kita merenungkan firman Tuhan, saya mengajak kita untuk berdoa. Kita berdoa. Allah Bapa dalam kerajaan surga, Bapa dalam nama Yesus, kami bersyukur buat pagi yang indah ini Tuhan. Engkau masih menganugerahkan kepada kami kehidupan. Pada pagi hari ini, sebelum kami melalui hidup kami hari ini, kami mau merenungkan firman Tuhan. Biarlah firman-Mu menjadi kekuatan untuk kami melangkah hari ini. Dalam nama Yesus firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, tema utama kita dalam minggu ini yaitu pengajaran. Pagi ini saya membagikan renungan firman Tuhan bagi kita dengan tema pengajaran yang sehat. Berbicara tentang pengajaran, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti proses, pembuatan, cara, dan atau segala sesuatu yang mengenai belajar. Pengajaran sangat erat kaitannya dengan kehidupan manusia, karena pengajaran memberikan arah kepada manusia untuk melangkah. Pengajaran berasal dari kata dasar ajar yang berarti petunjuk yang diberikan seseorang untuk diketahui. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sadar atau tidak sadar, dalam kehidupan kita setiap hari, banyak kita menemukan pengajaran yang baik dan sehat maupun pengajaran yang tidak sehat. Suatu ajaran dikatakan sehat ketika ajaran tersebut tidak menyimpang dari yang sebenarnya. Mari kita buka firman Tuhan dalam Kisah Para Rasul pasal 20 ayat 29 sampai 30. Saya akan membacanya bagi kita. Aku tahu bahwa sesudah aku pergi, serigala-serigala yang ganas akan masuk ke tengah-tengah kamu dan tidak akan menyayangkan kawanan itu. Bahkan dari antara kamu sendiri akan muncul beberapa orang yang dengan ajaran palsu mereka berusaha menarik murid-murid dari jalan yang benar dan supaya mengikut mereka. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, firman yang telah kita baca adalah perkataan perpisahan Rasul Paulus dengan para penatua di Efesus. Paulus sendiri tahu bahwa ketika ia pergi meninggalkan mereka, maka akan banyak pengajar lain yang muncul. Dan apa yang diajarkan itu adalah pengajaran yang tidak benar. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, di zaman milenial ini, kita banyak menemukan kejanggalan-kejanggalan dalam ajaran Kristen. Baik itu melalui media sosial yang kita nonton, dan mungkin kita pernah membacanya dalam buku. Pengajaran yang tidak sehat selalu ada dan menyerupai pengajaran yang sehat. Dan itu sulit bagi kita untuk membedakannya. Kita perlu ketahui bahwa pengajaran Kristen selalu berpusat kepada Kristus. Dan itu sumbernya adalah dari Alkitab yang kita baca dan bukan dari sumber lain. Segala sesuatu yang tidak alkitabiah adalah sesat. Dan itu bukanlah pengajaran yang sehat bagi pertumbuhan iman kita. Pengajaran begitu penting Bapak Ibu dalam kehidupan kekristenan kita. Maka dari itu, kekristenan harus berhati-hati dalam menerima suatu ajaran yang baru. Ajaran tersebut perlu diuji terlebih dahulu dan diteliti barulah diterima. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan. Dalam Matius 7 ayat 15 firman Tuhan berkata bahwa Yesus terlebih dahulu telah memberikan suatu peringatan kepada kita. Bahwa pengajaran yang sesat dan tidak sehat itu selalu ada seperti domba. Padahal mereka adalah serigala yang menyamar. Menjadi pertanyaan bagi kita. Dengan apakah kita mengetahui bahwa itu adalah pengajaran yang sesat? Jawabannya adalah dari buahnya kita akan mengenal mereka. Para pengajar yang sesat itu akan dikenali dari buahnya. Dalam Matius 7 ayat 17 dan 18 dengan jelas firman Tuhan mengatakan bahwa pohon yang baik akan menghasilkan buah yang baik. Sebaliknya, pohon yang tidak baik akan menghasilkan buah yang tidak baik juga. Misalnya seorang anak kecil yang melihat ayahnya merokok, pasti akan merokok setelah dewasa karena ia melihat ayahnya merokok. Meskipun dilarang, tetapi sang anak akan mengelak dan mengatakan bahwa ayah saja merokok. Mengapa saya dilarang untuk tidak merokok? Di sini berbicara tentang buah yang dihasilkan. Di samping itu kita juga perlu pimpinan Tuhan melalui Roh Kudus untuk menolong dan memberikan pengarahan kepada kita. Supaya kita dapat membedakan pengajaran yang benar dan yang tidak benar. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Pengajaran yang salah akan mengantar kita kepada tujuan yang salah. Akan tetapi pengajaran yang sehat akan mengantar kita kepada tujuan yang benar. Oleh sebab itu, kita perlu menerima setiap pengajaran yang sehat dan kita harus menjadi seorang pengajar yang sehat
yang memberikan ajaran yang baik bagi setiap orang yang kita kenal dan terutama bagi orang-orang seiman kita. Firman Tuhan memberkati kita.